Testing. Will, saya mau kasih tengok dalam live sekejap yang ada blowing tuh. Sementara aku setup tuh bah, saya mau kasih tengok dalam live sekejap yang dalam masa blowing tuh. Sekejap pak. Introduction. Kenapa aku dapat pakai itu? Oh. Halo, assalamualaikum semua. Nama saya Rizwan Yusuf. Kita live hari ini dari kedai komputer Teratek. Oke. Kepada sesiapa yang ada masalah komputer, kamu boleh hantar terus kamu punya laptop atau komputer ke sini. Kami buka setiap hari 10 pagi sampai jam 8 malam, Isnin hingga Ahad. Oke. Dan hari ini kita ada terima beberapa device, ada yang mau buat hinge, ada yang mau cleaning, ada yang bermacam-macam lah. Oke. Jadi saya akan bawa kamu untuk tengok di sini keadaan di sini pada hari ini dia agak pack. Oke, dan kamu bolehlah tengok di dalam kejadian atau situasi di dalam kedai komputer kami pada hari ini. Oke. Dan jangan lupa untuk save saya punya number di sana. Saya punya nama Rizwan Yusuf. Oke, kamu boleh save saya punya number sana Rizwan Teratek Karangmensing. Oke, supaya kamu tidak terlepas mana-mana update yang kami buat di dalam kami punya bisnis nih. Oke. Jadi sekarang saya kasih tengok kamu dulu macam mana situasi hari ini di kedai komputer kami. Oke. Oh, mau antar laptop? Oh, apa-apa. Oke. Ada customer antar laptop si Kesendra. Guna Grab. Oke, kamu tengok nih apa? PC kan, nah. Punya banyak habuk. Kita ada buat nih cleaning di sini. Kan? Begini punya banyak habuk, kita ada buat cleaning di sini, kita buka semua. Satu persatu kita buka, kita bersihkan, kita tiup, ada tuh blower di sana. Hah? Dia punya masalah macam screen tuh, cokok on. Screen problem. Macam screen problem tuh. Kamu boleh tengok di sana ada device yang ready to pick up pada hari ini. Oke, yang kita sudah selesaikan, yang kita sudah siapkan. Dia punya status test run. Yun. Laptop progress.
Dan kita ada baru terima ini laptop di sini. Ini customer menggunakan Grab Express. Nah, itu dah screen. Kan? Test connect ke monitor. Mati ya? Coba cek di job order sebelumnya apa dia buat. Nanti update coba. Oke, di sini masih ada kita buat cleaning PC di sini. Ini PC kami ambil dari Beverly Hills, yang mana customer itu mengadu dia punya PC ini tidak ada on off dia punya PC. Oke, dan kita sudah baiki dan kita suggest dia untuk buat cleaning service, memandangkan dia punya PC ini kotor, penuh habuk. Nah, di sana ada dia punya GPU, ada dia punya RAM, kan semua kita keluarkan untuk bersihkan. Ada dia punya PSU, ada dia punya motherboard di sana. Disk dia ada 2, ada dia punya fan di sana dan ada dia punya casing. Oke, ya, kalau kita bersihkan, kita keluarkan semua macam ni. Siapa yang ada PC yang kotor, kan sebaiknya jangan tangguh-tangguh lagi, sebab kalau itu PC kotor, kamu punya ventilation akan di block, kan? Jadi udara itu tidak dapat keluar dan masuk. Laptop. Apa dia buat sebelum ni tu? Si Cassandra tu. Berkelip dia punya screen. Mau ambil video lah tu, Mac. Dia punya screen tadi tu. Hai, masuk sudah? Dapat on sudah? Pandai datang-datang lah. Siapa yang tes run tadi itu? Coba tengok Zack kalau ready to pick up, kita kasih suruh diambil si Zack. Halo, selamat datang semua. Kita live hari ini pada petang nih. Selamat petang semua. Kita live hari ini dari TeraTech. Kita ialah sebuah kedai komputer. Kita servis komputer, kita repair komputer, kita supply komputer. Kita juga ada buat training komputer. Oke, jadi sesiapa yang berkenan, sesiapa yang berminat, bolehlah WhatsApp saya punya number di sana. Save saya punya number di sana, Rizwan TeraTech Karamuncing. Saya bawa kamu keluar untuk kasih tengok di mana kami punya actual location, dan supaya sesiapa yang mau datang ke sini nanti tidaklah pusing-pusing, kan, tersalah lorong, tersalah kedai, tersalah bangunan dan sebagainya. Oke, di sini kami punya kedai. Kami punya kedai itu satu baris dengan Copa Kopi dengan takoyaki.
Okay, dan di sebelah sini pula ada itu Datsun, ada itu Watson, ada itu Samsung, ada G Master. Okay, dan sebelah sini pula ada itu KFC, ada itu kedai vape. Okay, dan sebelah sini ada kemudahan tambahan yang mana memudahkan kamu semua. Sesiapa yang mau hantar dia punya PC, kan, tidak dapat naik, tidak dapat cari parking, atau tidak perlu cari parking, boleh cari parking, atau tidak perlu cari parking, bolehlah park di sana. Drop off saja. Kamu parking di sana, kan kontak saya, pasal kamu punya plate number, pasal kamu punya itu kereta punya model number, kan nanti saya punya orang ambil kamu punya device di sana. Dia simple macam itu saja. Okay, dan mari kita tengok dulu di dalam. Test run. Okay, Assalamualaikum semua. Nama saya Rizwan Yusuf. Begitulah tadi situasi kami di sini pada hari ini, satu hari bulan 10 ni. Okay, dia memang agak pack, memang agak busy kan, tapi saya pun tetap dengan saya punya jadual yang mana saya kena buat kan. Saya kena mendedahkan diri, saya kena bagi orang bilang buat marketing lah kan dalam ini bisnes. Okay, dan untuk tajuk pada hari ini ialah tentang ini kesihatan laptop kan, macam mana kita mau periksa kesihatan laptop, macam mana kita mau tahu laptop kita itu okey, sihat kan, up to date dan sebagainya. Sudah tentulah ada cara untuk kita tahu tu, dan cara untuk yang kita tahu tu dia bukanlah berbayar kan, yang penting kita perlu ambil tahu saja. Yang penting perlu ambil tahu saja tu cara, dia tidak berbayar, dan software yang digunakan, barang-barang yang digunakan memang percuma juga. Okay, mari kita tengok dulu. Okay, insyaAllah setiap hari saya akan kongsikan tentang ini masalah dan penyelesaian kan. Apa yang kamu perlu buat ialah kamu just save saja saya punya number di sana, Rizwan Teratek Karamunsing. Jadi anytime ada apa-apa masalah untuk kamu punya laptop, untuk kamu punya PC itu, kamu tahu di mana tempat yang kamu perlu cari sudah. Okay, selain daripada ini laptop dan komputer, kita juga ada repair ini printer dan monitor. Tapi kita kena tahu dulu
apa dia punya kerosakan, apa dia punya model lah, dia macam begitu. Oke, dan hari ini saya akan kongsikan, kan tidak banyak, tetapi dia masih penting untuk pengguna komputer di luar sana, yaitu ini kesihatan laptop. Kan macam mana kita mau cek, adakah mesti doktor yang cek, kan adakah mesti technician yang cek? Tidak semestinya. Okey, ini kesihatan laptop ni perlu dijaga sebab laptop kita ni dia bekerja keras. Sesiapa yang menggunakan ini laptop setiap hari kan sudah tentulah ini laptop ni dia bekerja keras setiap masa kan, dan masalah kecil boleh muncul tanpa kita sedar. Masalah kecil tu akan muncul tanpa kita sedar. Kalau kita sedar pun mungkin kita tidak tahu yang itu akan getting serious. Okey. Kalau dibiarkan, masalah ini boleh menyebabkan kos pembaikan tu makin lama makin tinggi, makin mahal. Siapalah yang mau kan macam tu. Jadi, penting untuk periksa kesihatan laptop kamu tu secara berkala. Macam mana mau periksa, adakah perlu bantuan technician, adakah perlu specialist, kan adakah perlu buka pasang. Itulah kepentingannya di dalam live ni. Sebab saya akan kongsikan yang mana kamu boleh buat, iaitu free, tidak perlu technical punya knowledge, kan kamu boleh buat sendiri. Okay? Jadi kamu panggil dulu kamu punya kawan, panggil kamu punya colleagues, panggil kamu punya roommates, schoolmate dan sebagainya, terutama sekali student yang memang aktif menggunakan laptop dia untuk belajar, buat assignment, exam dan sebagainya. Kan masuk dalam live ni, follow kami punya account, ada TikTok, ada YouTube, ada Facebook, kan follow ketiga-tiga kami punya account ni. Terima kasih kepada Jejaka. Terima kasih kepada Jejaka sebab follow. Okay, kamu panggil-panggil, kamu share dulu live ini ke diorang sebab kita akan kongsikan secara percuma sahaja. Baik. Okay, yang pertama, macam mana kita mau tahu kita punya laptop ni sihat atau tidak? Apa yang kita perlukan? Kan apa yang kita perlu periksa dulu? Okay, yang pertama di sini ialah tentang bateri. Macam mana kita mau periksa kesihatan bateri laptop kita tu? Kan adakah kita tinggal tunggu sejak dia rosak dan terus baiki? Kan atau terus repair? Atau kita ni actually boleh track kan dia punya kesihatan tu macam mana? Okay, jadi ini bateri laptop ni dia boleh rosak anytime. Okay, apabila kita ni tidak boleh charge dengan baik, kan normally dia punya prestasi laptop tu akan, apabila ini bateri tidak boleh berfungsi dengan baik, prestasi laptop ni akan terganggu, prestasi laptop ni akan jatuh. Okay, bateri yang rosak ni juga boleh menyebabkan suhu laptop jadi tinggi, dan bila suhu laptop jadi tinggi sudah tentulah di dalam laptop tu panas. Bila dia panas kan sudah tentulah akan berisiko untuk merosakkan komponen lain. Tengok bahaya kan. Jadi apa yang perlu kamu buat kan untuk jaga kesihatan bateri ini? Macam mana kamu mau periksa? Macam mana kamu mau cek? Okay, kamu boleh buat dengan mendapatkan ini battery report. Okay, kamu boleh sebenarnya kamu sendiri boleh dapatkan ini battery report kan, dan kamu boleh tengok di sana. Okay, kamu boleh tengok di sana. Okay, saya bagi satu gambaran di sini. Dan saya type lah di sana. Kamu buka itu CMD. Okay, right click dan buka itu CMD. Type di sana power CFD /battery report. Okay, sekarang saya kasih masuk dalam sini. Power CFD /battery report. Okay, type itu command kan. Kamu boleh type itu command yang saya masukkan itu dan kamu enter. Okay, dan kamu enter ya. Alright, kamu boleh enter terus di sana. Okay, kalau kamu tidak dapat catch up, kalau kamu tidak pasti, kan kamu bolehlah terus WhatsApp saya punya number di sana yang tertera tu. Kan, itulah penting untuk save saya punya number di sana. Okay, kamu buka CMD satu kali lagi kan, kamu type CMD di dalam Windows search bar tu. Okay, and then kamu right click. Selepas kamu right click, kan, run as administration, and then dia akan buka satu warna hitam. Kan, satu warna hitam.
Oke, lepas tu kamu perlu type di sana yang di ruangan komen tu, power CMG, okay, space, and then slash battery report dan tekan enter. Okay, and then kamu tengok di mana location yang dia simpan itu battery report tu. Ini semua ni ada di dalam kami punya website. Di dalam kami punya website ni kalau kamu type saja bateri, apa-apa saja artikel atau bahan bacaan yang berkaitan dengan bateri, semuanya ada di sana. Okay, sesiapa yang selalu tukar bateri itu, bukan selalu lah, kalau dia rasa mungkin 2-3 kali dia tukar dalam setahun dan masih tertanya-tanya kenapa ni bateri tidak tahan, kenapa tidak tahan, baru saja beli. Sebenarnya ini bateri tahan, tapi cara kita guna, kita tidak ada idea kan macam mana mengguna dia dengan betul. Karena kalau kita tahu cara guna dia, kan cara prevent dia daripada rosak, maka dia akan bertahan lama. Saya punya bertahun-tahun tidak pernah tukar itu bateri. Kan sebab kita tahu macam mana mau jaga dia. Bertahun-tahun. Heran juga kan kalau ada orang yang guna bateri, setahun mungkin 2-3 kali, 4 kali dia tukar. Saya punya bertahun-tahun belum lagi tukar bateri. Masih okey sampai sekarang lagi. Sebab kita tahu cara untuk guna dia, cara untuk jaga dia, kan, dan cara untuk prevent dia ini daripada perkara-perkara yang memberi kesan buruk. Okay? Itu semuanya ada di dalam kami punya website. Kami punya website tu www.teratekkk.com. Kamu boleh masuk dalam kami punya blog di sana dan kamu bolehlah type bateri. Dan ini kami punya website teratekkk.com. Itu kami punya website di sana. Dan kamu boleh masuk dalam website tu, and then kamu bolehlah pergi blog. Kan kamu boleh tengok kami punya blog dan type di sana bateri. Dan kamu akan nampaklah cara cek ini bateri, kan cara periksa kesihatan dia. So selepas ni tidak ada lagi aduan, tidak ada lagi komplain. Bateri itu baru je saya beli sudah rusak. Karena kamu tidak tahu cara guna tu, kamu tidak tahu cara jaga sebenarnya. Okay? Nah, mesti mau tahu cara guna dia, mesti mau tahu cara jaga dia. Kita tidak boleh macam simply pakai bateri, lepas tu bateri tu habis, mati, masuk charge, lepas tu pakai lagi. Kan? Sampai 100%, kan? Lepas tu pakai saja, tidak tutup saja. Kan kita itu semua kita kena tahu lah, itu ialah basic knowledge kan untuk jaga ini bateri. Okay? And then yang kedua, kan kamu boleh actually periksa kamu punya storage, apa dia punya status. Ini pun penting. Bateri itu kalau rosak mungkin kamu masih ada standby charger kan untuk power on laptop. Tapi kalau ini SSD rosak, kan kalau kamu tidak backup kamu punya data lagi, tidak pernah backup, habis. Kan kamu kena bawa kamu punya SSD atau hard disk itu ke data recovery center untuk diorang kasih recover itu data kamu. Okay? Jadi poin dia di sini, SSD atau HDD ini ialah satu storage. Okay? Diorang ni ialah store lah. Store tempat simpan barang, tapi ini store untuk laptop. Jadi dia simpan data kita, data kamu nih, data pengguna komputer. Apa yang dia simpan? Kamu punya gambar, kamu punya dokumen, kamu punya video, kan? Kamu punya setting dan sebagainya. Okay? Jadi kamu kena pantau keadaan SSD atau hard disk kamu tuh. Okay? Kalau bertahun-tahun sudah kalau kamu guna itu laptop kan, kamu pun rasa macam okay juga. Thank you for following. Terima kasih. Okay? Kalau kamu bertahun-tahun gunakan laptop dan kamu tengok lama sudah tidak macam tiada apa-apalah kan, kamu kena tengok kan, mungkin SSD itu sudah menurun dia punya persen. Macam mana kamu mau tengok? Kan kamu boleh download free software yang bernama Crystal Disk Info. Okay? Tengok kan semuanya saya bagi maklumatnya secara percuma saja. Tinggal kamu ambil tahu saja. Kalau kamu tidak ambil tahu, dan nanti kamu kena ambil tahu dia punya kos lah. Sini jual part saja kah bos? Ya, kita jual part, kita supply juga. Bos cari part apa? Software. Bos tengah cari ini part apa punya? Farid. Crystal Disk Info software untuk cek SSD. Oke, itu dia. Oke, kita sambung lagi balik tadi.
kan. Untuk pertanyaan tadi si Farid kan, yes kita ada jual part di sini kan. Selain dari menjual part, kita juga jual kita punya services lah kan, kita punya perkhidmatan dan kita juga ada supply kan. Mana satu yang bos perlu, mana satu yang bos mau kan, nanti bagi tahu sejak saya tuh. Nah, saya punya nomor telepon di sana. Oke, so itu dia software untuk pantau atau untuk cek kesehatan kamu punya hadis atau SSD itu kan, supaya kamu boleh tahu kan, kamu boleh tahu alamak kan, sudah di bawah 50% rupanya kamu punya hadis tuh atau SSD itu. Jadi kamu kena buat data backup. Kalau kamu tidak pernah ambil tahu, kamu just tunggu bila dia rosak. Bila dia rosak tuh dia akan melarat. Dia akan melarat, mungkin akan mengambil, dia akan bagi tahu kamu kos sajalah. Kalau kamu tidak mau tahu pasal dia punya penjagaan, nanti kamu kena ambil tahu dia punya kos, macam begitu saja. Okay? Dia punya penjagaan tidak susah, tidak perlu technician, tidak perlu specialist, hanya perlu download itu software saja. Download itu software dan kamu tahu sudah. Oke, jadi yang pertama tadi, gunakan battery report. Battery report ini tidak perlu download kan, dia ini di dalam laptop, memang di dalam Windows sudah. Kalau dari pengalaman, mana sudah tuh dia punya chat tadi. Kalau dari pengalaman bos, laptop apa yang sekarang tahan lasak sikit? Kalau tahan lasak sikit, macam mana saya mau rekomen kamu? Guna untuk apa bos? Dia gunakan untuk apa? Sebab saya ini pengguna Acer. Kalau saya punya cara kan, saya akan beli laptop yang banyak dia punya service center, yang di sana sini ada. Macam saya pengguna Acer kan, tapi laptop yang bermasalah pun memang semua brand ada masalah kalau ikut betul. Dan kalau tengok dari research kan, Lenovo yang pertama. Kalau tengoklah dari research yang tahan lasak. Oh, mau ambil Acer Nitro. Acer Nitro V15 kata. V15. V15. Kita pin dulu sekejap. Laju naik. V15. Ya, kalau ikut spek V15 nih, dia pakai i5 13 Gen, Full HD, RAM dan storage boleh upgrade. Boleh juga, pilihan yang bagus juga Farid. Acer nih. Kesimpulan dia kena research dulu lah kan, kena research dulu untuk apa kita punya kegunaan tuh kan. Kalau kita guna nih untuk kerja-kerja yang ringan kan, kita kena tengok. Kalau kita nih guna untuk macam traveling, kita kena tengok dari segi size pula kan. Kalau kita guna mungkin di construction site kan, mungkin kena cari lagi. Si Abdul Aziz macam full payment, ya full payment. Oke, itu dia tadi. Yang pertama battery report, kamu cek itu software, itu battery report, kesehatan battery itu secara percuma saja dengan menggunakan ini CMD punya prompt. Dia punya prompt tuh, dia punya ayat tuh kan ada di dalam kami punya website. Masuk dalam kami punya website www.teratech.com, type sana battery, and then kamu nampaklah apa-apa yang related dengan battery di sana. Yang kedua tadi SSD atau hard disk, macam mana kita mau cek dia punya kesehatan. Adakah perlu technician? Sebenarnya tidak perlu. Kamu boleh menggunakan ini Crystal Disk Info untuk cek.
untuk cek ini hadis. Kan apa dia punya status, bawah 50 kah, masih 90 kah, kan. Nah, jadi kamu kena di sana, kamu dapat decide mau backup kan, mana yang belum backup mau backup kan, mau format kah, apakah dan sebagainya. Oke. Dan seterusnya yang nomor 3, RAM. Oke. RAM yang rosak nih, kalau dia rosak, dia boleh menyebabkan kamu punya komputer tuh terhenti kan, and then itu apps akan jadi stuck, akan tergendala, atau itu sistem akan jadi slow. Oke. Jadi apa yang kamu perlu buat, kan tidak perlu juga kamu buka pasang casing, buka pasang laptop, tidak perlu juga kan, tidak perlu juga kasih keluar itu screwdriver semua. Oke, kamu boleh menggunakan ini Windows punya tools di dalam Windows itu sendiri. Oke, kamu boleh gunakan di sana, di dalam tuh Windows Memory Diagnostic untuk kesan nih masalah RAM. Oke, kamu boleh type memory di Windows search bar tuh, kamu type memory di sana dan pilih Windows Memory Diagnostic, restart now. Oke, klik restart now, then cek untuk problem. Jadi nanti dia akan cek lah. Nah, kalau dia dapati ini RAM bermasalah, nanti dia akan beritahu di sana. Oke, selain daripada itu, kamu boleh juga menggunakan ini software, third party software. Oke, seperti MEMTEST 86, MEMTEST 86 untuk pemeriksaan lebih dalam kan, jika RAM kamu itu ada masalah atau tidak. Kan tengok ada sejak cara yang percuma kan, cuma mungkin tidak ada yang mau ambil tahu. dia mula ambil tahu bila itu laptop rosak dan berapa kos dia, macam begitu saja. Dan bila ini cara penjagaan, mungkin orang tidak berapa fokus lah kan, atau tidak berapa kisah. Oke. Oke, dan tanda-tanda RAM rosak itu pun saya ada bagi tahu di dalam kita punya website. Kan kamu boleh tengok apa tanda-tanda RAM rosak dan macam mana kita cara kita menguji dia. Mungkin dia ada technical sikit, tapi kan at least kamu tahu kan, atau kamu ada gambaran kan macam mana. Oke. Yang seterusnya kita boleh tes ini display. Oke. Ini display ini kita boleh tes dengan menggunakan software juga. Bukan dengan menggunakan tools, bukan dengan menggunakan screwdriver, bukan dengan bantuan technician, bukan juga. Kita sendiri boleh gunakan. Oke, kita boleh cek kalau ada dead pixel, kita boleh cek kalau ada itu cahaya kan tidak sekata kan, atau dia ada masalah warna. Kita boleh cek nih sebenarnya. Jadi apa yang kamu perlu buat kan? Kamu boleh pergi ke ISO Monitor Test, IIZO, lepas tu monitor and then test. Tadi saya kongsikan dulu itu RAM punya itu RAM punya software. RAM check, Windows Memory Diagnostic, RAM check, MEMTEST 86. Oke, itu untuk RAM. Untuk yang display, oke, screen check, ISO monitor test. Oke, itu dia. Oke, dan ini cara memang percuma. Kamu tidak perlu buat bayaran pun, kan? Cuma kamu perlu ambil tahu sajalah. Karena kita masuk balik untuk cek ini screen kan, kalau ada masalah ini dead pixel, cahaya tidak sekata, atau masalah warna, kamu boleh gunakan ini ISO monitor test nih untuk tengok. Dan bila kamu klik tuh ISO monitor test, nanti kamu ikut sajalah dia punya guide tuh kan, ada suruh pergi kanan kan, kamu klik saja ke kanan. Oke, jadi masa tes tuh kalau ada problem dengan kamu punya display, kemungkinan besar itu berpunca daripada graphic card atau juga masalah lain dalam sistem. Oke, antara yang related dengan masalah display ini, kabel screen itu sendiri, RAM, ini motherboard, ini CPU, ini GPU. Oke, ini semuanya memang related dengan display. Oke, dan seterusnya kita boleh cek sebenarnya kan, sebagai pengguna komputer kita ini boleh cek sistem penyejukan laptop. Macam mana mau tahu laptop kita tuh sejuk kah, panas kah,
kan kalau dia panas berapa temperature dia, berapa reading dia, kalau dia sejuk berapa reading dia, kan macam mana kita mau tahu. Oke, jadi ini suhu laptop yang tinggi ini akan menyebabkan prestasi turun dan kerosakan fisikal juga. Apa yang kamu perlu buat ialah kamu kena pantau dia punya suhu ni, kan. Suhu yang paling ideal ialah 60 darjah Celsius ke bawah. Kalau dia 60 ke atas, dan kamu kena consider untuk cari masa, hantar pergi servis, hantar pergi cleaning, tukar itu thermal paste atau thermal pad. Okay. Apa apps yang boleh digunakan? Kamu boleh gunakan ini, saya tulis juga di sini. Apa apps yang boleh digunakan? Pantau suhu, spesi, SW monitor, ya, ini dia. Untuk memantau suhu. Oke, kamu boleh Google itu dan terus download. Jadi kamu dapatlah pantau suhu kamu punya laptop tuh. Dia panas, dia sejuk, kan? Apa saja dia punya suhu tuh, kan? Itulah yang akan buat kamu decide sama ada perlu servis atau tidak. Servis perlu dibuat setiap 2 kali setahun. Okay. Paling bagus 6 bulan sekali. Servis ni kita blow itu habuk, kan, tube itu habuk, ganti itu thermal paste dan ganti itu thermal pad. Itu penting untuk kekalkan ini suhu yang optimum di dalam kamu punya device. Yang the rest kamu boleh tengok di dalam kami punya website, kan? Ada beberapa perkara di sana untuk kamu tengok macam mana mau cek kamu punya kesehatan laptop ni, apa mau dibuat, apa mau dicegah dan sebagainya. Okay. Saya di sini bagi tahu kamu sejak, kan, dia punya gambaran kenapa kamu perlu cek. Sebab satu, dia memang senang, dia tidak perlu bantuan technician, tidak perlu bantuan spesialis. Yang kedua, dia memang free, kan. Jadi perkara yang free ni kalau kamu tidak buat, kan, nanti yang berbayar tuh saya rasa kamu kena buat sudahlah, sebab baru kamu mau pakai itu komputer, kan, kalau sudah rosak. Okay. Itu saja dia punya kesimpulan di sini. Oke, mari kita tengok masalah dan penyelesaian untuk hari ini. Kita ada ini PC yang datang ke sini, bukan datanglah, kita ambil, kan, buat pengetahuan semua. Kita ada provide ini on-site service, kita ada pick up dan delivery service juga. Kita ada satu PC di sini yang diambil tadi di Beverly Hills, kan. Itu PC on off, jadi kita buat troubleshooting. Itu customer tidak ada transport, kan, mungkin ada halangan dari segi transport, jadi kita ambil dan kita buat troubleshooting di sini. Kita buat itu cleaning service dan kita akan hantar balik selepas tu. Okey, ini pun kita ada buat. Jadi sesiapa di luar sana yang ada masalah ini transport, kamu bolehlah bawa kamu punya kamu bolehlah kontak saya, beritahu saya kamu punya location, and then nanti kita akan adjust untuk pick up dan delivery ke tempat kamu itu device. Jadi kamu tidak perlu keluar daripada rumah. Okey, kita bawa ke tempat kita dan kita buat. Salah satu kebaikan bila buat di tempat kami ini, kami ada ruang. Kalau perlu cleaning, rumah kamu tidak kotor, kan. Kalau perlu blowing, rumah kamu tidak bising. Kalau perlu internet, kan, tidak ganggu internet tempat kamu. Tidak juga kami tercari-cari, sebab internet yang slow akan melambatkan kerja technician. Jadi better bawa ke kedai kami, sebab internet bagus. Okay. Ruang ada. Suasana kalau bising, kalau berhabuk pun okey. Okay. Jadi paling sesuai lah di sini. Tapi ada juga yang okey untuk kami buat on-site service di dalam dia punya office atau di dalam dia punya rumah. No problem juga. Cuma untuk yang office,
Okay? At least orang yang akan standby atau stay back untuk kami jaga, untuk kami refer. Karena kadang-kadang masa yang diperlukan untuk servis tu melebihi daripada office hour. Bila dia melebihi daripada office hour dan semua itu staff mau pulang, kami punya kerja ada yang tidak dapat interrupt. Kan ada yang tidak dapat interrupt, jadi kita terpaksa juga tunggu di sana kasih habis. Contoh macam Windows update dan sebagainya. Okay, seterusnya ada battery issue di sini. Untuk yang ada battery issue, kan saya sudah bagi tahu tadi macam mana kita mau periksa kesihatan bateri ini. So selepas ini tidak ada sudah yang cakap kan bateri ini baru saja saya beli, lepas tu rosak, balik rosak. Sebenarnya dia yang tidak pandai, dia yang tidak tahu dan dia yang tidak mau tahu cara untuk penjagaan bateri. Kan sudah rosak, kan barulah dia mengeluh. Okay, so cara penjagaan bateri saya ada kongsikan berkali-kali. Kalau kamu terlepas pun di website kami ada dia punya blog. Kan selepas ni tidak ada sudah yang mengatakan bateri balik-balik rosak, balik-balik ganti, bateri kedai itu tidak tahan. Sebenarnya pengguna sendiri yang tidak tahu atau tidak mau ambil tahu cara penjagaan bateri itu. Dia ingat bateri ini kalau penuh off charger. Kalau mati hidupkan charger. Dia tahu sampai sana saja. Kan ada yang tak tahu kalau overcharging, apa kesan dia. Ada yang tidak tahu kalau bateri itu sampai kosong baru mau charge, apa kesan dia. Dan tak tahu yang bateri itu tidak boleh disimpan di tempat yang panas. Kan laptop pun dia jemur dalam kereta, dia tinggalkan. Lepas tu kan nanti dia bagi tahu bateri itu yang problem, bateri tidak tahan. Kan dia macam gitu. So kena ambil tahu ini cara-cara penjagaan ini semua ini, bukan saja bateri laptop satu kali kan. Rajin-rajin lah kan, tengok kami punya live atau ikut kami punya perkembangan atau teruslah masuk di dalam kami punya website di sana kan untuk cek, untuk rujukan. Okay. Seterusnya ada kita terima hari ini ialah hinge problem. Ini hinge problem ni dia akan terjadi sama ada ini hinge ni sama ada ini laptop di tempat kamu atau ini laptop di tempat kami, antara dua saja. Dia anytime akan terjadi. Sebab ini hinge ni ialah besi. Okay. Itu laptop punya badan diletakkan hinge, lepas tu di screw oleh besi juga. Jadi dari masa ke semasa setelah bertahun-tahun kan, bila technician mau buka itu screw, itu plastik laptop, badan laptop tu pecah. Bila pecah, kenalah modify atau kenalah repair. Dia begitu saja. PC no display. PC no display, ya kita ada bagi tahu juga sebelum ni kan apa yang mau dibuat. Kamu kena dapatkan itu kabel HDMI di sana. Kabel HDMI itu di sana dia punya nomor 10. Nomor 10 ada kabel HDMI, kan nomor 11 ada kabel VGA, nomor 12 ada ini converter. Ini tiga-tiga barang ni kan semuanya related sama ini no display punya problem atau display problem. Related, memang ada kaitan. Keyboard problem. Untuk yang ada keyboard problem, kita ada buat juga di sini keyboard replacement. Cuma ini keyboard ni dia ada beberapa perkara juga yang kamu kena tahu lah. Kan keyboard ni kita tidak boleh repair, kita cuma boleh replace. Dan keyboard ni dia ada OEM, ada original. Lepas tu keyboard ni dia ada backlight sama yang tidak backlight yang biasa. Lepas tu keyboard ni dia ada juga yang RGB, ada juga yang backlight biasa saja. And then keyboard ni lagi kalau itu keyboard satu kali dengan power button, kalau kamu punya laptop tidak dapat on, dan ada mungkin keyboard yang bermasalah. Okay. Banyak fakta tentang keyboard ni lah. Kan? Banyak fakta tentang keyboard ni yang kamu sebagai pengguna komputer perlu tahu. Dan kalau air tumpah di laptop, keyboard lah dulu yang akan kena. Okay. Itu dia punya gambaran di sana. Okay. Dia punya point di sini kita ada repair. Ini keyboard. Bukan repair lah, kita ada replace ini keyboard. Sesiapa yang ada masalah keyboard,
kan dia punya keyboard tuh tertekan sendiri, atau dia punya keyboard tuh punya key tidak keluar, masa dia tekan, terus bawa ke sini lah. Kan anda payah kamu pening tentang tuh, biar kami saja yang pening tentang tuh, sebab itu memang kami punya kerja. Kamu pening nanti, kan bila eh Oke, kamu cuma pening yang perkara lain sajalah. Oke, dan seterusnya ada screen masalah. Kan? Ini screen masalah, kan screen pun kita kena tengok beberapa perkara juga. Kita tidak boleh macam buat pembelian sendiri atau pergi ganti sendiri, kan? Tanpa guide, tanpa panduan daripada the right person. Okay? Sebab apa? Screen ini dia ada 30 pin, dia ada 40 pin, dia ada touch screen, dia ada non-touch, dia ada full HD, dia ada HD. Kan ini screen, dia ada digitizer set. Okay? Dia ada beberapa perkara. Kalau PC saya beli itu dia asal CPU apa? Apanya? Gambar. Kalau PC saya beli itu dia asal CPU. Lepas tu contoh kalau nak tukar ke GPU lepas kah? Oh, gambar model PC dan gambar juga task manager. Buka task manager, klik performance dan gambar. Kami cek dulu kalau boleh. No display, okay, screen glitch, no display, cannot put to Windows. Ini semua masalah-masalah ini semuanya ada dia punya penyelesaian. Kan ini untuk makluman kamu saja yang kita ada buat ini. Kita ada selesaikan ini masalah, battery problem, casing. Kalau kamu punya casing itu ada problem, kan boleh juga bawa ke sini, kita boleh cek. Kalau boleh repair atau replace. Invasion.
see progress. Cleaning. Bos pakai Oke, seterusnya cannot boot to Windows. Cannot boot to Windows kan ini pun kita ada buat juga. Kalau kamu tidak punya laptop itu tidak dapat boot ke Windows, kita boleh buat dia. Dia mungkin berpunca daripada software atau hardware. Untuk kita sahkan adakah software atau hardware yang bermasalah, kan kamu boleh hantar ke sini dan barulah kita dapat tahu apa yang kamu perlu repair atau replace. Oke. Kita kadang-kadang kita kena buat ini pemeriksaan fizikal dulu, kecuali lah memang jelas di sana screen pecah kan, memanglah kena tukar terus, anda perlu lagi cek itu ini, atau keyboard tercabut, jelaslah kan, nampak di sana kan yang keyboard itu perlu tukar, tidak perlu troubleshoot lagi. Yang perlu troubleshoot, yang perlu cek nih, contoh ada keluar error kan, kecuali lah error itu dia keluar CMOS battery invalid, CMOS battery, contoh gitu kan. Nah itu memang jelas lah dia tulis terang-terang sana CMOS battery rusak atau bermasalah. Unable to turn on laptop, untuk yang ada masalah ini kita ada buat juga kan. Yang ini kita kasih kategori dalam ini motherboard repair. Motherboard repair kita ada untuk normal dan ada untuk gaming. Oke, jadi kamu tengok mana-mana yang kamu punya laptop yang rosak tuh tidak dapat on, kamu sudah buat bermacam-macam, sudah ganti bateri, sudah ganti ini adapter, tidak juga dapat on, kan kamu bolehlah dapatkan kami punya services, yaitu motherboard repair untuk normal laptop dan gaming laptop pun boleh, kecuali ini PC. Mic yang kau atur sekarang siapa punya? Apa progress ya? Mau inform customer? Siapa? Cassandra? Azin? Oh. Oh. Jadi apa yang saya boleh update dia dulu? Ada? Slow. Kau gambar dia nanti saya mau asal update dia. Oke, seterusnya kan battery problem lagi balik. Battery kan sudah bagi tahu tadi ada apa cara penjagaannya. Charging problem, tidak dapat charge, kan kamu boleh tengok jika itu charger atau battery yang problem. Untuk usahakan kena bawa juga sini, kan kita boleh tes charger lain, kan, dan kita boleh juga tes battery. Kadang-kadang charging problem, kena tulis charging problem kan, customer beritahu tidak dapat charge. Satu kali kita cek charger baru, dah juga dapat. Kita guna bateri baru, dah juga dapat. Rupa-rupanya masalah motherboard.
Azim, Azim. Ini spek PC bos sekarang kan. Solder banget keyboard ini. Sama laptop slow dan perlu tinggi mata udah nih. Kita bawa keluar dulu. Testing. Hari ini dia punya laptop pakai hadis kah? Pak, pakai hadis kah? Coba gambar di atas manajer tuh. Oke, inilah keadaan PC ini sekarang. Sekarang technician akan masukkan balik dia punya hardware. Motherboard dia sudah tidak di luar sini, artinya motherboard dia sudah masuk. Kan GPU dia masih di luar. Motherboard, RAM, storage sudah masuk. Ada satu kipas sana, ada satu casing lagi sana. Oke. Nah, kamu tengok habuk. Oke, jadi siapa yang ada PC macam ni bertahun-tahun tidak pernah buat cleaning, kan daripada tunggu kamu punya PC itu tersumbat, kan atau PC kamu tu overheat. Bila ini PC overheat,
dia punya prestasi itu akan menurun tuh, akan jatuh. Kan, nah, sebaiknya kamu bawa pergi sini untuk kami buat cleaning. Ada satu lagi disk di bawah. Ada dua. Ada dua storage dia. Coba cek di task manager tuh. Ada satu lagi di bawah dia, kalau kau perasan. Atau terbalik. Hmm? Oh itu. Oh patutlah. Saya ingat apa. Dan ini laptop ini dia masih menggunakan ini hard disk. Inilah yang menyebabkan laptop ini slow. Dan bila mau dibaiki di sini, kan ada ini juga akan menyebabkan kerja-kerja technician ini jadi slow juga lah. Karena sebab technician kadang perlu buat Windows update, technician perlu cepat kan. Tapi kalau terpaksa tunggu laptop punya prestasi, kan dia akan jadi lambat. Oke. Laptop bos masih menggunakan hard disk, ini yang menyebabkan laptop slow. Keadaan semua masih terkawal lagi, jadi tidak perlulah saya turun tangan untuk buat ke technical punya kerja. Oke. Dan begitu kamu lagi, ini kita punya location di sini. Dia satu baris ini Pak Kopi, satu baris ini Takoyaki. Memang senang untuk cari. Kalau yang dari sana pula itu Datsun, dan itu Watson, dan itu Samsung, atau ini kedai-kedai telepon yang memang berhampiran dengan kami punya kedai di sini. Oke. Dan daripada sana ada itu KFC dan ada itu kedai web. Alright, dan daripada sini pula ada itu drop off zone. Ini drop off zone ni kamu boleh lah bawa kamu punya device kan, and then beritahu saya kalau kamu dah dapat naik untuk cari parking apa semua kan, atau kamu in rush kalau kabut, no problem. Okay, berhenti sejak sana nanti, kontak saya punya number, kontak saya punya number kan, number saya ada tertera di dalam screen ni, kontak saya punya number, and then terus kami akan ambil kamu punya device di sana kan. Kamu beritahulah plat number kereta, model kereta dan sebagainya. Jadi nanti kita akan ambil kamu punya device. Okay. Oke.
Yum. Mana sudah si Yum? Azim, Honda boleh Mac. Eh, ada ini customer dia masih memakai hadis kan, jadi ini hadis yang menyebabkan laptop dia slow kan, jadi saya explain lah dia, bos kau punya laptop masih menggunakan hadis, ini yang menyebabkan laptop slow. Kalau buang boleh kan, dia bilang kan, ini hadis nih kalau kamu buang memang tidak boleh sebab di dalam itu ada Windows, oke? Kalau ganti dia boleh. Ini hadis tidak boleh buang sebab ini hadis ialah storage ini simpan Windows dan data-data bos. Dia cuma boleh diganti dengan SSD. Yum. Oke, kita masih buka sampai jam 8 dan kita ada slot yang available juga untuk ambil dan pick up atau buat onsite service kan, asalkan kamu begitu awal. Sesiapa di luar sana yang mau kami datang untuk repair di tempat kamu atau ambil kamu punya device, repair tempat kami dan hantar, kan no problem, kami ada cover ini uh, area Tuaran hingga Papar. Kota Kinabalu Sabah sajalah. Oke, boleh bos. Asalkan bos tidak terganggu dengan prestasinya yang sudah. Kami tengah install Microsoft Office. Selepas ya Microsoft Office baru kami proceed for replacement.
Oke, ada beberapa kelebihan TeraTech atau kedai komputer kami ini untuk kamu tahu kan, dan pentingnya untuk kamu tahu ini supaya tidak ada lagi keraguan di dalam diri kamu untuk datang ke sini, sebab saya percaya setiap pengguna, bukan saja pengguna komputer lah kan, pengguna telefon, pengguna kereta, pengguna mesin basuh, pengguna TV kan, asalkan nama dia pengguna kan, mestilah ada keraguan di dalam diri kita nih kan tentang produk tersebut atau tentang servis tersebut kan. Jadi salah satu cara untuk kita ni yakin, atau salah satu perkara yang membuat kita ni yakin kan tanpa perlu diberi keyakinan, kita sendiri nampak, ialah daripada testimoni atau feedback daripada pelanggan yang sudah beli produk atau services tersebut. Okey, sebagai contoh situasinya di sini kan, kita mau membeli barang di Shopee kan, dan sudah tentulah kita punya keputusan tu based on rating sesuatu barang tersebut. Sebagai contoh, kita mau beli ini kema kan, kita cari kema and then kita tengok kan, mungkin daripada harga satu, kita sudah nampak yang sesuai, and then apa yang mempengaruhi kita punya keputusan, rating lah kan. Kalau kema tu 5 star kan, lepas tu banyak orang beli, dia punya harga pun berpatutan kan, itulah yang akan bagi kita keyakinan, ini rating nih, ini 5 star nih. Sebab kalau tiada rating, harga murah saja kan, ini tidak cukup untuk yakinkan kita kan, sebab ada harga murah tapi kualiti pun rendah. Oke, ada yang harga tinggi, tidak semestinya kualiti tinggi. Oke, jadi paling bagus ialah honest review atau testimoni daripada pelanggan yang sudah membeli produk atau services tersebut. Oke, jadi poin dia di sini, TeraTech mempunyai 5 star rating di Google. Kamu boleh cek di Google, kami mempunyai 5 star rating kan, yang mana bisnes pun kan ada rating dia sendiri. Kalau bisnes tu dia punya rating tidak bagus kan, dia punya rating di bawah 4.5, di bawah 4.0, 3 saja rating dia, separuh kan, itu akan buat kita ragu-ragu untuk datang ke bisnes tersebut. Kecuali lah kalau kita ni memang pilih randomly, anda perlu study dulu kan di mana mau pergi, walk in sajalah kan, kecuali lah kalau kita ni jenis macam tu. Okay, dan TeraTech mempunyai 5 star rating di Google. Ini menunjukkan atau membuktikan kami punya kualiti perkhidmatan yang tinggi kan, compare dengan kedai-kedai lain yang mempunyai penilaian rendah. Okay, dan ini juga membuktikan bahawa kami sangat jaga ini kepuasan pelanggan. Ada yang rating yang tinggi juga kan, tapi sudah tentu ada perbezaan dari segi services. Okay, dan itulah di sini saya akan nyatakan, saya akan highlight kelebihan TeraTech ini berbanding dengan kedai-kedai lain. Okay, yang kedua, kenapa kamu perlu datang ke sini, kenapa kamu perlu jadikan TeraTech ini sebagai keperluan komputer kamu? Okay, sebab apa? Sebab customer service dibuat oleh pemilik kedai sendiri. Customer service ni ialah satu jawatan yang memang perlu attention, memang perlu sabar, memang perlu profesional. Okay, sebab customer ni kan dia ada bermacam-macam ragam kan, ada yang pemarah, ada yang sedih, ada yang tidak pandai sabar, ada yang kuat bertanya kan, ada yang balik-balik call, ada yang subuh pun dia chat kau kan, bermacam-macam ragam customer ni kan. Jadi sebagai orang yang handle customer kan, sudah pun nama dia customer service, orang di sebalik customer service tu mestilah kena sentiasa paling penting sabar kan, paling penting sabar, dan kedua dia profesional, dia dapat handle apa saja problem kan. Customer tu mengamuk kah, customer tu marah kah kan, customer tu banyak tanya kah, customer tu slow kah, dia buta IT lah kan, dia langsung tidak tahu tentang IT ni, sudah tentulah dia banyak tanya. Lepas tu customer tu voice balik-balik kah kan, customer tu telefon balik-balik. Ini semua ni akan buat customer service punya person moody. Bila dia moody kan, dia tidaklah dapat handle dengan baik kan. Bila ada call masuk dia tidaklah angkat, bila ada chat masuk dia tengok, dia seen saja, dia tidaklah reply kan. Nanti dia akan cakap ini lagi, balik-balik dia tanya ini, tidak juga dia beli kan. Kita pernah lalui itu situasi semua. Dan TeraTech ni customer service dia dibuat oleh pemilik kedai sendiri. Sudah tentulah pemilik kedai, kalau kau moody, kau tiada lah sales kan. Kalau kau marah, kau tidak layan customer, kau tiada lah sales. Begitu saja kan. Pemilik kedai sudah tentulah jaga dia punya bisnes sendiri.
Oke, sebab apa? Sebagai pengguna nih, kan kita sendiri pun pernah rasa bila kita chat bisnis tuh, bila kita chat number bisnis tuh yang diiklankan tidak ada yang reply. Bila kita call pun tidak ada yang reply. Saya sendiri pernah kena macam tuh, oke. Jadi kita tidak mau, itu buat kita rasa macam tawar hati untuk pergi ke kedai tersebut. Kan mula-mula kita tengok, okey lah ini kedai besar, cantik, orang selalu cakap, kan number dia pun ada banyak. Okey, satu kali kita call, tiada yang sambut, kita chat tiada yang sambut, time mau warranty claim lagi tiada yang sambut, kan? Ada orang tidak macam peduli, kan? Dia orang tidak mengambil berat tentang itu. Okey, jadi itu berbeza dengan kedai kami, kan? Tentang 5 star rating, yes, mungkin ada juga kedai yang 5 star rating, tapi customer service belum tentu terbaik macam kami punya kedai, kan? Sebab kebanyakan bos-bos di luar sana, kan, dia akan bagi dia punya staff satu orang satu nombor, kan? Ini kau nombor kau pegang, kau atur customer, kan? Kalau kau cuti, bagi si Anu yang atur, kan? Nanti yang si Anu yang mengatur tuh besok dia tiada mood dia, kan? Dia lapar, dia belum makan dan sebagainya, dia pun malas mau menyambut telepon, kan? Bos nih dia di luar, dia cari sales, kan? Customer dia bagi staff dia yang atur, kan? Boleh juga macam tu, cuma kalau itu staff tidak well trained, kan? Dari segi emosi, dari segi communication skill, dari segi closing, kan? Closing buat sales semua kan perlu train juga, oke? Dari segi technical dan sebagainya, oke? Dan kalau itu semua tidak kena train, sudah tentulah akan kucar kacir, kan? Customer pun akan merasa, kan, kenapa dia tidak sambut telepon, tidak sambut call, tidak balas WhatsApp dan sebagainya, kan? Dia macam tu. Dan itulah yang membezakan kami dengan kedai komputer lain, yang mana customer service dihandle oleh saya sendiri, dan memang kita sudah jumpa bermacam-macam lah. Ada yang tunjuk pandai, ada yang marah, ada yang mengamuk, ada yang sedih, ada yang bermacam-macam ragam lah, kan? So far, kan, kita tidak lagi pernah macam ada masalah yang tidak boleh diselesaikan, dia macam begitu, okay? Dan kedai lain, kan, dia mungkin diuruskan oleh kaki tangan dia orang, mungkin diuruskan oleh staff, kan? Staff mungkin dia akan kerja sambil lewat, dia pun mungkin nyari dia kerja sini, besok dia try mau pindah kerja lain pula, kan? Atau mungkin dia akan diberhentikan, dia macam begitu. Jadi kena ada satu orang yang betul-betul konsisten jaga customer, kan, service customer dan urus customer, barulah, kan, customer akan rasa, atau pengguna macam kita ni akan rasa dihargai, kena reply semua pertanyaan, minta dokumen quotation kena bagi, kan, minta video kena bagi, minta gambar kena bagi, kita call kena sambut, kan? Barulah, kan, jadi kita pun ada ringan sikit tu hati mau purchase services atau produk di kedai tersebut, okay? Sebab saya pun sebagai pengguna. And then yang ketiga, apa yang membezakan kami dengan kedai komputer lain, kan, kita ada lifetime support yang cekap, bukan saja after sale support, kita ada lifetime support. Maksud dia di sini, kebanyakannya orang akan tulis sana after sale support, kan? Selepas dia orang buat sale, selepas dia jual, dia dapat duit melalui produk atau services, kan, barulah dia ada support. Artinya sebelum jual, sebelum dapat duit, tidaklah bagi support, dia macam begitulah saya punya pemahaman, kan? Atau selepas jual, sudah habis warranty, no support sudah, kan? Kau mau terus belilah, jangan lagi tanya-tanya, kan? Jadi itu kita tidak ada buat di sini, kan? Yang mana di sini kita buat ini lifetime support. Sebagai contoh, kan, kamu buat battery replacement di sini, kalau kamu sudah ambil, and then kita pun beritahu, okay bos, 3 bulan lah warranty battery, okay. Selepas 3 bulan, kan, bulan yang keempat ada problem, tidak semestinya kami tidak akan assist atau tolong kamu, okay? Kita akan tolong, kita still akan support, tapi yang mana perlu replace tu kita kena replace lah, kan? Dia macam begitu. Dan selain daripada itu, kita juga bagi ini free consultation, macam ni di dalam live ni kita bagi secara free saja, sama ada kamu mau tahu atau tidak mau tahu, kan, terpulang, kan? Jangan nanti ada yang begitu, ada yang komplain, ini bateri balik rosak, baru je saya beli, kan? Mungkin dia yang tidak tahu cara jaga, dia tahu guna saja, kan? Dia tidak tahu cara jaga, dia biar kosong baru dia charge, sudah penuh dia pakai saja, kan?
Jadi itu yang menyebabkan dia punya barang itu cepat rusak. Oke, dan itulah yang membezakan kami. Kita ada lifetime support, kita dapat support kamu melalui telepon, kita support kamu melalui video call. Saya pernah selesaikan juga masalah dengan video call. Oke, kita dapat explain kamu secara details. Kan kita ada artikel yang kita buat kan untuk bahan bacaan, bahan merujukan untuk kepada kami punya pelanggan. Di sana pun sudah membezakan kami dengan kedai komputer lain. Kita ada support dari setiap sudut, video, kan, gambar, bahan bacaan, dan sebagainya. Kita ada support daripada setiap sudut tuh untuk bagi kamu penjelasan tentang kamu punya persoalan dan pertanyaan nih. Oke? Yun, ready to pick up. Okay. Oke, kita sambung balik. Yang keempat, kita ada bukti kerja. Kan, bukti kerja ini sangat penting, kan, sebab kita ini sebagai pengguna, kan, kadang-kadang kita tertanya-tanya kalau perkara yang kita tidak tahu. Oke, sebagai contoh, kita ini pengguna kereta. Kereta kita tuh batuk-batuk, kita hantar pergi bengkel. Oke, and then bengkel tuh dia charge kita 200 contoh dia. Kan, setengah jam, 1 jam, siap, selesai. Kan, jadi kita pun bayar walaupun pahit, walaupun berat. Sebab kita tidak tahu. Dia bagi tahu. Kita tanya dia, bos apa yang rusak? Ada problem tuh di bawah sana. Kan kalau saya cerita pun kau tidak juga tahu. Contoh lah. Kan mau technician yang tahu tuh. Dia punya bentuk macam parang. Contoh kan macam begitu. Jadi kau pun dengan berat hati pergi bayar. Kau mau tanya dia bukti. Kan ada orang nanti orang jadi panjang cerita kan, apa bukti yang kau sudah tukar, contoh kan, mau sejak kita tanya begitu. Oke, jadi di Teratech kita tidak akan buat kamu tertanya-tanya, sebab kita ada bukti kerja melalui TikTok. Ini pun sudah banyak membezakan kami dengan kedai komputer lain. Oke, apa yang kita replace, kita ambil video. Kan, barang yang kita replace, kita ambil video unboxing juga. Kan, apa yang kita repair, kan, kita ambil video juga. Semua video kerja-kerja pembaikan, kerja-kerja ini replacement, kan, kerja-kerja repairing, kerja-kerja maintenance, semua ada diambil video dan dimasukkan di dalam kami punya TikTok. Siapa yang ada di TikTok, kita ada 2 lagi platform yang mesti kamu ada setiap satu orang. Kan, kita ada di Facebook lagi. Kita ada Facebook, kita ada YouTube lagi. YouTube ni di dalam telepon dia memang sudah sedia pre-install kan, sebab mungkin orang tidak ada Facebook, mungkin orang tidak ada TikTok, tapi YouTube kan dia ada Google account, dia ada YouTube lah. Kalau dia tidak ada account juga kan, dia still boleh tengok di YouTube tuh tanpa sign in, kan, betul atau tidak. Oke, jadi kita ada berbagai platform kan untuk bagi tengok kita punya video pembaikan tuh, dan kita juga ada support daripada pelbagai sudut kan. Macam yang saya bagi tahu tadi, kita ada bahan bacaan, kita ada ini video, kan. Baru 4 dan dia sudah banyak perbezaan dengan kedai komputer yang lain. Oke, ini kamu boleh tengok dan nilai sendiri, and then decide nanti. Oke, dan seterusnya kita ada ini laman web yang teratur dan informatif, menunjukkan kami punya bisnis nih terang-terangan kan. Kita ada paparkan kita punya kerja-kerja yang sudah diselesaikan di sana. Di TikTok pun kamu memang sudah nampak. Oke, lesson-lesson kami yang berdaftar semua ada di dalam kami punya website, sijil penghargaan untuk kami, dan artikel-artikel rujukan yang sentiasa kena kemas kini. Kami punya website memang teratur, ada testimoni juga disediakan di sana. Kan, jadi ini pun sudah berbeza dengan kedai-kedai lain. Oke, sejak ada telepon di sini. Halo bos, Teratech sini. Ya. Mackenzie? Ada di sini. Boleh? Sekejap lah. Namik. Si Yun. Oke, seterusnya kita ada ini nomor hubungan yang tunggal. Maksudnya satu saja nomor telepon.
kan satu saja nomor telepon, yaitu yang di sini nih, yang kamu nampak di dalam saya punya live nih. Oke, satu nomor telepon ini bertujuan untuk hilangkan kekeliruan, kan, hilangkan ini confusion, hilangkan ini kesalahpahaman antara pelanggan dan staff, kan, dan sebagainya. Oke, jadi siapa yang atur itu nomor telepon? Nah, saya saja yang atur. Saya saja yang akan bercakap dengan pelanggan, kan, saya saja yang akan update dengan pelanggan, saya saja yang akan sahkan penerimaan ini, penerimaan itu, solution dan sebagainya, supaya tidak ada salah paham. Kan kalau ada 2-3 nomor di dalam satu bisnis tuh, kan, tiga-tiga kamu kontak, kan, yang satu cakap lain, yang satu cakap boleh, satu cakap tidak. Yang cakap tidak itu nanti yang satu lagi cakap mungkin boleh lagi, kan. Jadi tidak pasti, kan, sebab 3 orang yang berbeza pegang tuh nomor telepon. Jadi di sini kita ada satu saja nomor telepon, kan, yang mana pemilik sendiri atau owner sendiri kan akan berurusan dengan kamu. Oke, sama ada sebelum atau selepas perkhidmatan. Saya punya number nih setiap hari aktif, 10 pagi sampai 8 malam, Isnin hingga Ahad, termasuk cuti umum, cuti perayaan, dan cuti sekolah. Jadi kan ini pun sudah cukup untuk bezakan kami dengan kedai-kedai komputer yang lain, yang mana kedai-kedai komputer yang lain banyak number, kan. Kamu boleh kontak bos dia, boleh kontak staff dia, boleh kontak bini dia, kan, banyak sangat number di dalam. Jadi kan kadang di reply, kadang tidak, kadang harga itu lain, kadang ada harga ini lain, yang satu cakap lain, yang ini cakap lain, kan jadi susah. Oke, jadi better satu nomor telepon saja, kan, untuk elak nih salah paham dan kekeliruan. Oke. Dan ikut pengalaman saya sendiri pernah terima, kan, saya sendiri pernah ada satu situasi yang mana saya perlu bantuan lah, perlu ini warranty claim dan sebagainya. Oke. Dan bila saya tengok receipt tu balik, dia ada beberapa nomor telepon di sana, kan ada 2-3 nomor telepon, saya kontak satu-satu, tidak ada yang reply, tidak ada yang sambut. Mau dari WhatsApp ataupun dari panggilan telepon, tidak ada yang respon. Jadi kita pun rasa macam buka kah ini bisnis atau sudah tutup, kan, tidak ada yang sambut, tidak ada yang respon. Jadi saya pun kontak dia punya bos. Bila kontak dia punya bos dia pula rasa terganggu, kan, bos dia suruh saya kontak dengan dia punya staff pula. Bila itu bos dia tidak tahu yang staff dia itu tidak bekerja, tidak respon dan sebagainya. Oke, jadi kamu boleh nampak di sana banyak nomor telepon tidak semestinya membantu dalam customer service, tidak semestinya membantu customer, tidak semestinya membantu pelanggan. Oke, banyak tuh masalah begitu. Oke. Oke, dan seterusnya kita ada ini juru teknik. Kan kita ada juru teknik yang terlatih dan bertauliah. Diorang ini bukan saja terlatih dari segi teknikal, diorang juga dilatih, well trained dari segi communication skills, kan, etika kerja dan sebagainya, kan, supaya diorang tahu cara untuk communicate dengan customer, supaya diorang mendapat explain customer dengan lebih jelas, kan, tanpa menggunakan bahasa teknikal, guna bahasa yang mudah. Cara berdiri, cara welcome, cara ini, cara itu, kan, semuanya ini penting untuk bisnis. Oke, kita tidak mau nanti asalkan technician, asalkan technical person kasar, kan. Kita tidak mau dia macam begitu. Oke, sebagai pengguna kan sudah tentulah ini matter untuk kita, kan. Kita mau pergi kedai itu, bila kedai itu ada satu vibes yang welcoming, kan, yang welcoming. Dia open house, kan, dia open shop. Lepas tu kita datang, dia sibuk, dia tidak panggil, kan, dia tidak tanya, dia tidak sambut, dia macam begitu, kan. Tapi ibarat macam open house, kan, open house bila guest datang tapuk, kan. Bila guest datang pura-pura anda tahu, kan, dia macam gitu. Jadi kita tidak mau itu terjadi di sini, kan. Kita punya juru teknik terlatih dari segi teknikal dan perkara-perkara lain, dan diorang memang profesional, kan, untuk jaga ini pelanggan, kan, untuk jaga ini urusan bersama dengan pelanggan, kan. Dan ini juga untuk pastikan kerja ini dilakukan dengan kualiti
yang tinggi dan memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan. Nah, jadi kita sebagai pengguna pun akan rasa macam kena welcome sentiasa, okey. Dan seterusnya, apa kita punya kelebihan di sini? Kita ada satu masa penyelesaian yang pantas, kan? Kita siapkan kerja tu standard masa yang kita perlukan 3 to 5 hours saja. Tidak perlulah berhari-hari, berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Kadang 1 jam, 2 jam selesai, kan? Cuma kadang-kadang ada perkara luar jangka yang menyebabkan itu masa terbuang. Sebagai contoh, skru yang loose. Okey, skru yang loose ni memang perlu masa untuk buka. Okey, apa lagi? Blackout. Okey, apa lagi masalah dia? Ini error yang keluar, kan? Contoh macam Windows installation, kan? Kita expect itu Windows installation berjalan dengan lancar. Rupa-rupanya ada error yang interrupt itu Windows installation, dia jadi lambat. Okey. Sebagai contoh apa lagi? Laptop yang slow, masih pakai RAM kecil, masih pakai hard disk, kan akan menyebabkan itu masa jadi slow. Kan ada download slow, buka ini slow, buka itu slow, mau on slow, off pun slow juga. Kan restart pun slow. Jadi itulah akan menyebabkan itu masa jadi drag. Okey. Dan ini semua ni kan yang saya beritahu kelebihan-kelebihan kami ini memang proven daripada pelanggan kami sendiri. Kamu boleh baca di dalam kami punya Google Business Profile. Okay. Itulah yang diorang ulas. Itulah yang diorang punya review tentang kami punya bisnes. Okay. Seterusnya yang nomor 9, apa beza dia kedai kami dengan kedai lain? Kita sentiasa update berkala. Bukan berkala lah, anytime. Kan? Sepanjang kamu punya laptop anda kami itu, device anda kami itu, kita akan update anytime. Sudah buka, sudah cleaning, install software, download software, ada kehilangan skru. Kita akan sentiasa update kan. Nanti penuh kamu punya WhatsApp tu. Okay? Kita akan update. Itulah pentingnya menggunakan ini WhatsApp dan pentingnya untuk save saya punya number di sana. Kan supaya kamu sentiasa dapat update tentang kamu punya device tu, sampai mana sudah status dia. Okey. Dan yang seterusnya pula perbezaan kan di antara kami dengan kedai lain ialah pemilik kedai sebagai konsultan atau tenaga pengajar. Saya sendiri sebagai konsultan atau tenaga pengajar dalam ini bidang komputer. Okey. Jadi saya tahu solution yang tepat untuk dibagi sama pelanggan. Dia bukan saja tepat satu hal, kan? Wajarkah? Lepas tu long term kah? Lepas tu jimatkah? Ini semua kan kita kena consider juga. Kalau dia memang tepat satu hal, kalau dia tidak wajar dan tidak juga patut buat. Kalau dia bukan long term dan tidak perlu juga, kan? Contoh 1 minggu saja warranty dia. Jangan. Okey? Macam begitu. So, kamu ada di sini the right person untuk keperluan komputer kamu. Kan harap tidak ada keraguan lagi lah. Okay. And then seterusnya kita ada on-site service. Kita ada juga pick up dan delivery service. Pada hari ini kita ada ambil satu PC daripada ini area sini di Beverly Hills, kan, dan kita bawa ke sini. Kita bawa ke sini, kita selesaikan di sini, bongkar di sini, kan. Jadi customer itu tinggal tunggu saja di rumah, nanti kami hantar balik. Deliver balik dia punya PC ke rumah dia. Di sini kami lah yang penuh dengan habuk, kan? Kami lah yang pening di sini. Semuanya tu di sini. Okay? Selain daripada itu, kan, kita juga ada bagi consultation secara percuma. Yang macam inilah, kan, yang masalah dan penyelesaian itu kita bagi, kita kongsi secara percuma saja. Cek pun kita buat secara percuma saja. And then seterusnya kita ada zone drop off yang mudah. Ini zone drop off ni tidak juga terdapat dengan kedai komputer lain, kan, yang di dalam sinilah yang di kompleks Karamuncing ni. Okay, sebab kami yang paling bawah dan kami lah yang berhampiran dengan ini jalan raya. Okay, jadi sudahlah berhampiran dengan jalan raya, ada zone drop off
kan, yang mana kamu tidak perlu pun turun, bawa kamu punya PC berat-berat tuh kan, bawa pusing-pusing naik atas. Oke, kamu just boleh kontak saya punya number di sana, bagi tahu kamu punya plate number, bagi tahu kamu punya model kereta, and then nanti kita akan ambil kamu punya device, kita akan ambil kamu punya laptop atau kamu punya PC itu. Oke, kamu tidak perlu turun atau cari parking kalau tidak ada keperluan. Kalau kamu mau turun pun kan, kamu bolehlah park di atas di dalam Karamunsing nih, kami di ground floor. Sebaris ini KFC, takoyaki, dan ini Pak Kopi. Oke, untuk parking di bawah 4 jam, dia punya rate, dia punya bayaran RM3. Kalau di luar, starting dari RM3 hingga RM10 kalau di luar, per entry. Oke, dan seterusnya, kita punya kelebihan di sana, kita buka setiap hari. Kita buka setiap hari ini pun sudah cukup untuk compare dengan kedai lain, kan, yang mana kedai lain mungkin diorang buka pada hari bekerja saja. Pada hari cuti, seperti cuti umum, cuti sekolah, kan, cuti perayaan, diorang akan tutup. Ini menyebabkan kamu tidak dapat akses dengan diorang punya services anytime. Okay? Kita berbeza dengan kami buka setiap hari, kamu dapat akses kami punya services ni anytime. Saya punya nombor ataupun setiap hari aktif, tidak kira lah perayaan punya cuti kah, umum punya cuti kah, kan, cuti sekolah kah, aktif itu nombor setiap hari, 10 pagi sampai 8 PM, kan, sebab ada bisnes yang ikut cuti di Malaysia ni. Cuti umum dia cuti, kan, cuti sekolah dia cuti, cuti perayaan dia cuti. Okay? Jadi pada masa tu kan, kita sebagai pengguna ada ke lapangan, kan, bila kita mau hantar, rupanya itu bisnes cuti, kan, ikut cuti yang dibagi. Okay? Macam kita ada cuti juga, cuma staff saja yang cuti, kan, staff saja yang berganti cuti. Kita punya bisnes sentiasa buka setiap hari. Okay? Dan kita ada kerja yang teratur dan profesional, kita menggunakan alat-alat lengkap, kita bukan beroperasi macam kampungan punya. Okay, kita guna alat-alat lengkap, kita guna bubble foam, kita ada magnetic ball, kan, untuk handle PC, untuk handle laptop pelanggan ni, kan, supaya tidak bertambah itu kerosakan. And then finally, kita sentiasa mahu tingkatkan kita punya quality, kan. Sebagai contoh, mana yang 3 bulan warranty, kita tingkatkan pergi 6 bulan, mana yang 6 bulan, kita tingkatkan pergi 1 tahun, mana yang kurang, kita tambah, mana yang terlebih itu, kita kasih ngam-ngam saja dia. Okay, ini semua ni penting untuk jaga kualiti, untuk jaga kepuasan pelanggan, untuk jaga kepentingan pelanggan, dan juga untuk jaga kepentingan bisnes itu sendiri. Okay, itulah kami punya kelebihan yang saya highlight pada hari ini, dan penting untuk kamu tahu sebagai pengguna, kan, supaya selepas ni tidak ada lagi keraguan di dalam diri kamu, kan, tidak ada lagi pusing-pusing, tidak ada lagi pening-pening untuk cari di mana kedai yang kamu patut pergi ni. Okay? Pergi saja sini, jumpa saja saya. Kalau saya tiada di sini, kamu sudah tahu saya punya kedai di mana, kan, kamu tidak akan pergi ke kedai yang salah, sudah. Okay? Oke, sekian itu saja kita punya live, kita punya perkongsian pada petang ini. Terima kasih semua kepada yang join, terima kasih kepada yang membeli, yang stay semua dan sebagainya. Kita akan jumpa lagi pada live seterusnya, insya Allah saya akan kongsikan lebih banyak maklumat, lebih banyak perkembangan daripada kami punya bisnes, kan. Kamu jangan lupa untuk follow kami punya TikTok, follow kami punya YouTube, follow kami punya Facebook, dan paling penting save saya punya number di sana, Rezwan Teratek Karamunsing, untuk keperluan komputer kamu. Oke, Assalamualaikum semua, selamat petang dan terima kasih.